Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Komponen yang dibutuhkan ada pengirim, penerima, protokol, data, dan media pengirim. Pengirim yaitu perangkat yang mengirimkan data, penerima yaitu perangkat yang menerima data, data yaitu informasi yang akan dikomunikasikan, media pengirim yaitu media atau perantara yang digunakan untuk melakukan pengiriman data, sedangkan protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Media komunikasi ada dua. Yang pertama melalui alat atau device, yang kedua melalui satelit. Melalui alat ada kabel dan nirkabel. Kabel dibagi menjadi kabel koaksial dan kabel fiber optik. Kabel koaksial merupakan kabel yang dibungkus dengan metal yang lembek. Kabel koaksial mempunyai tingkat transmisi data yang lebih tinggi dibanding kabel biasa. Kabel fiber optik dibuat dari serabut-serabut kaca yang tipis dengan diameter sebesar diameter rambut manusia. Kabel ini mempunyai kecepatan pengiriman data sampai 10 kali lebih besar daripada kabel koaksial. Yang kedua nirkabel. Ada microwave, infrared, dan radio tower. Microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi. Sifat sinyalnya lurus. Infrared sifat sinyalnya lurus, tapi pengiriman data harus dilakukan pada jarak dekat. Dalam kehidupan sehari-hari, sinyal infrared atau inframerah digunakan pada remote televisi. Yang terakhir, radio tower, sifat sinyalnya menyebar, biasanya digunakan pada radio, televisi, dan lain-lain. Satelit, fungsi, jenis, dan sistem. Fungsi ada penerima data, pengirim data, dan penguat data. Penerima data yaitu menerima data orang lain, pengirim data mengirimkan kepada konsumen, penguat data untuk menguat sinyal. Jenis ada MEO, LEO, GEO. LEO atau Low Earth Orbit satelit pada lingkaran low Earth orbit ditempatkan sekitar 161 hingga 483 km dari permukaan bumi. Karena sifat yang terlalu dekat dengan permukaan bumi menyebabkan satelit ini akan bergerak sangat cepat untuk mencegah satelit tersebut terlempar keluar dari lintasan orbit. Satelit pada orbit ini akan bergerak sekitar 28.163 km per jam. Satelit pada orbit ini dapat menyelesaikan satu putaran mengelilingi bumi antara 30 menit hingga 1 jam. MEO atau Medium Earth Orbit, satelit dengan ketinggian orbit menengah dengan ketinggian 9.656 km hingga 19.312 km dari permukaan bumi. Pada orbit ini satelit dapat terlihat oleh stasiun bumi lebih lama sekitar 2 jam atau lebih. Dalam waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran mengitari bumi adalah 2 jam hingga 4 jam. Yang terakhir GEO. GEO atau Geostationary Earth Orbit, satelit dengan orbit mengitari bumi 24 jam dan relatif diam terlihat terhadap bumi, berputar searah rotasi bumi, sama dengan waktu yang dibutuhkan bumi berotasi pada sumbunya. Umumnya ditempatkan sejajar dengan ekuator bumi. Karena relatif diam terhadap bumi maka tidak berubah. Jarak ketinggian dari bumi sekitar 35.895 km. Transmisi ada dua, analog dan digital. Transmisi digital
adalah pengirim informasi melalui komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog juga harus didigitalkan terlebih dahulu sebelum dikirim. Namun karena informasi digital tidak dapat dikirim langsung dalam bentuk 0 dan 1, maka informasi tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dalam bentuk sinyal dengan dua keadaan. Misalnya perbedaan tegangan antara dua kawat dan sebagainya. Transmisi analog adalah suatu kegiatan pengirim informasi melalui media transmisi fisik dalam bentuk gelombang. Data ditransmisikan melalui gelombang pembawa, yaitu gelombang sederhana yang hanya bertujuan untuk mengangkut data dengan modifikasi salah satu karakteristiknya. Keuntungan digital yaitu cepat dan kekurangannya rawan error. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang terkoneksi. Topologi. Topologi dibagi menjadi bus, ring, star, mesh, dan tree. Topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran hingga disebut ring. Kelebihan dari topologi ring adalah pada kemudahan dalam proses pemasangan dan instalasi, penggunaan jumlah kabel LAN yang sedikit hingga akan menghemat biaya. Kekurangan paling fatal dari topologi ini adalah jika salah satu komputer atau kabelnya bermasalah, maka pengirim data akan terganggu bahkan error. Topologi bus. Topologi ini tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel koaksial dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Kelebihan dari bus hampir sama dengan ring, yaitu kabel yang digunakan tidak banyak dan menghemat biaya pemasangan. Kekurangan topologi bus adalah jika terjadi gangguan atau masalah pada satu komputer bisa mengganggu jaringan di komputer lain. Topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Sehingga hub atau switch lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Jadi, jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4, data akan dikirim ke switch dan langsung dikirim ke komputer tujuan tanpa melewati komputer lain. Kelebihan yaitu sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan, mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa mengganggu yang lain, serta tingkat keamanan sebuah data lebih tinggi. Kekurangan adalah memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang banyak. Topologi mesh. Topologi ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi, proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain atau switch atau hub. Kelebihan adalah proses pengiriman lebih cepat dan tanpa melalui komputer lain. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu komputer lain. Kekurangan akan memakan sangat banyak biaya karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak dan setiap komputer harus memiliki port input atau output yang banyak juga. Selain itu, proses instalasi sangat rumit. Yang terakhir, tree. Tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Perbedaan komunikasi data dengan komunikasi jaringan. Komunikasi data lebih cenderung pada keadaan dan efisiensi transfer sejumlah bit-bit dari satu titik ke tujuan. Jaringan komputer lebih mementingkan arti dari setiap bit dalam proses pengiriman hingga diterimanya di tujuannya. Dampak adanya komunikasi data dan jaringan. Dampak positif yaitu 3P+. Pendidikan, pekerjaan, permainan. Pada pendidikan, misalnya
model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti belajar dengan menggunakan mobile learning. Pekerjaan, setiap orang bekerja sekarang sudah menggunakan jaringan untuk mempermudah proses pekerjaannya. Pada permainan sering dimanfaatkan permainan online. Dampak negatif yaitu pembajakan, penyebaran virus, dan penipuan. Pembajakan, banyak orang yang melakukan hal ini untuk disebarluaskan agar mendapatkan uang. Penipuan, hal ini memang telah merajalela dimanapun. Jaringan pun tidak luput dari serangan penipuan. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan secara mentah-mentah pada penyedia informasi tersebut. Penyebaran virus yaitu komputer akan menjadi down atau pekerjaan akan berhenti. Dan data yang dikirim juga akan mendapatkan kerusakan. Manfaat dari komunikasi data dan jaringan ada data sharing, program sharing, device sharing, paperless, hubungan antara perangkat yang berbeda. Karakteristik jaringan. Pertama, multi-user. Istilah ini biasanya diperlukan untuk mesin yang diakses oleh beberapa atau banyak orang melalui fasilitas komunikasi atau melalui terminal jaringan. Yang kedua, multitasking adalah modus operasi yang diberikan sistem komunikasi komputer di mana komputer mengerjakan lebih dari satu tugas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Multiprogramming adalah modus operasi yang diberikan sistem komputer di mana komputer mengerjakan lebih dari satu program sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Multiprosesor adalah modus operasi di mana dua unit pemrosesan atau lebih yang kira-kira sama masing-masing melaksanakan satu proses program atau lebih secara berurutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.